Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Perkenalkan, nama saya Serli Anggraini Listianingrum dari SMP Negeri 1 Moyudan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Pratoso dari SD Negeri Keranggan Berbah. Perkenalkan, nama saya Eka Arif Setiawan dari SD Negeri Sentul Mulia. Dalam video ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Selamat pagi Bu Zerli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Zerli bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer nih Pak nggih, atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan rekan sejawat. Nah, namun ada beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sudah memiliki prinsip coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Yang ketiga, dalam proses percakapan, ketika coaching menerapkan alur tirta ya Pak ya. Alur tirta Bapak udah paham ya? Ada ya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, kemudian apakah Bapak sudah paham dengan yang saya sampaikan? Iya, insya Allah paham Bu Ya. untuk alurnya. Iya, ya. Sebelum mulai coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak gitu. Yang pertama, kira-kira menurut Bapak coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oh iya, ya. Dari dua kompetensi itu Bapak lebih dominan ke mana Bapak nanti untuk meningkatkan kompetensinya Pak? Nah, saya ingin spesifik ke kehadiran penuh itu. Oh iya. Untuk proses coaching nanti. Iya, iya, iya. Bagus Pak. Kemudian terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin dituju dalam proses coaching nanti Pak? Untuk indikator ketercapaiannya nanti nanti coaching mungkin bisa rileks ya Bu. Setelah saat saya coaching nanti, lalu pembicaraan bisa lebih mengalir seperti itu Bu, untuk indikatornya. Ya. Nanti semoga coachingnya berjalan lancar nih Pak ya. Tetap semangat, semoga apa yang menjadi tujuan Bapak nanti bisa tercapai. Ya, terima kasih Bu. Mohon dukungannya ya. Ya, selalu Pak ya. Tetap semangat nih Pak Fajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Eko. Panjenengan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, saya juga baik. Maaf Pak Fajar, apakah Bapak ada waktu sebentar? Ada Pak. Ini sementara masih longgar ini, aman. Jadi apa yang ingin Bapak bicarakan ya Pak? Jadi begini Pak, saya itu udah beberapa hari bingung dan rasa resah Pak. Ya baik Bapak. Bingung dan merasa resah ya? Iya. Apa yang menyebabkan Bapak itu bingung dan merasa resah ya? Jadi di kelas saya itu anak-anak kurang minat dalam hal literasi pagi Pak. Jadi kan setiap hari biasanya ada kegiatan literasi pagi Pak, 15 menit sebelum belajar gitu Pak. Tapi saya rasa bukan hanya di kelas saya saja Pak, tapi
hampir di semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam hal kegiatan literasi pagi menurun Pak, begitu Pak. Baik Bapak, jadi berkaitan dengan pembiasaan literasi pagi ya Bapak ya. Iya Pak. Ya semoga dengan adanya percakapan ini nanti kita bisa menemukan secara bersama-sama ya Pak ya, Ya. bagaimana solusi pencerahan agar kegiatan nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Iya. Dan mohon lebih lanjutnya, jadi itu kegiatan literasi pagi tidak bisa berjalan dengan baik, itu penyebabnya apa ya Pak? Kalau Pak Eko yang diketahui Pak Eko. Kalau menurut saya mungkin karena guru-gurunya itu kurang mengawasi Pak. Jadi ada guru yang datangnya pas jam masuk sekolah, ada juga guru yang datangnya setelah jam masuk sekolah, dan ada juga guru yang sudah datang tapi tidak langsung masuk kelas tapi malah cari kesibukan yang lain gitu Pak. Oh ya, baik Pak Eko. Jadi penyebabnya tadi ada 3 ya. Ya. Yang pertama ada guru yang pas ya, pas datangnya saat masuk sekolah. Lalu yang kedua datangnya yang setelah jam masuk. Dan yang ketiga sudah datang tetapi tidak melakukan pengawasan di kelas gitu ya, Iya. untuk kegiatan literasi ya. Iya. Ya baik Bapak. Selanjutnya menurut Bapak apa ada penyebab lain selain ketiga tadi, yang mungkin kalau tadi kan dari sisi guru ya, mungkin dari sisi siswanya apa ada? Kalau dari sisi siswa selama ini sepertinya belum ada Pak, karena saya belum menanyakan juga Pak. Oh baik Bapak. Jadi kalau dari siswa tidak ada masalah ya Pak Menurut sebenarnya? saya tidak ada. Oh ya, jadi mungkin kalau dari siswa tidak ada masalah. Yang lebih dominan tadi dari guru tadi ya, Iya. untuk datangnya tadi Untuk ya, pengawasan. ya pengawasan. Baik Bapak, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan berkaitan dengan kegiatan literasi pagi itu. Apa itu sudah menjadi pembiasaan setiap tahun atau bagaimana? Kalau literasi pagi itu sebenarnya program sekolah Pak. Ya. Jadi setiap sebelum masuk ke kelas, Baik. setelah jam pelajaran, nah itu sebelum jam pelajaran, setelah masuk kelas kita literasi pagi dengan ada yang bercerita, ada yang membacakan kegiatannya waktu liburan dan seperti itu Pak. Oh baik, jadi kegiatan literasi tidak hanya untuk membaca saja ya, tadi Iya. juga Pak Eko sampaikan kalau ada juga menceritakan Iya. pengalamannya gitu Iya. ya. Ya baik. Lalu selanjutnya sudah berapa tahun pembiasaan itu berjalan Bapak? Kalau boleh saya tahu. Kalau kegiatan itu berjalan baru 1 tahun ini Pak. Oh baik. Iya, jadi kegiatan literasi itu baru 1 tahun berjalan. Ya, dalam 1 tahun ini sebelum akhir-akhir ini yang Pak Eko tadi sebutkan, sebelum adanya penurunan tadi, kegiatannya apa sudah berjalan dengan baik sebelum itu? Sebelumnya 6 bulan pertama udah baik Pak. Jadi kegiatan ada membuat puisi juga dalam literasi itu, kemudian ada yang bercerita. Jadi 6 bulan itu udah berjalan sangat baik. Jadi biasanya tidak ada pengawasan dari guru karena ada 6 bulan pertama itu tetap berjalan kegiatannya. Tapi akhir-akhir ini kok menurun. Baik Pak Eko, berarti selama 6 bulan itu walaupun tidak ada pengawasan tetap berjalan ya pada anak? Pertama 3 bulan pertama diawasi ya, terus setelah itu tidak ada pengawasan. Oh baik. Maksudnya pengawasannya enggak se-intens yang 3 bulan pertama gitu. Oh baik, jadi
dari 6 bulan 3 bulan pertama sudah masih mendapatkan pengawasan, lalu Ya. 3 sampai ke 6 tidak diawasi tetapi sudah berjalan, Ya. lalu mulai ke 1 tahun. 1 tahun ini sudah menurun ya, Pak, Iya, ya? turun lagi. Ya baik, sudah sudah Pak Eko sudah sampaikan tadi. Menurut Pak Eko, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lagi setelah tadi ada penurunan di, di, di 6 sampai 1 tahun ini, apa yang bisa dilakukan menurut Pak Eko? Menurut saya mungkin dengan pemberian rewards gitu Pak. Jadi bagi anak yang mau bercerita atau membuat karya tentang literasi nanti mendapatkan sebuah bintang. Kemudian nanti kalau dalam seminggu bisa mendapat 7 bintang, misal dalam 1 bulan kebanyakan bintangnya nanti bisa diangkat menjadi duta literasi sekolah gitu. Oh baik Pak Eko. Jadi bisa memberikan reward ya, Ya. bisa memberikan bintang, lalu nanti bintang yang banyak nanti bisa dapat menjadi duta literasi sekolah ya. Ya, ya itu luar biasa Pak Eko, itu solusinya. Mungkin ada lagi solusi lain yang bisa Pak Eko lakukan selain itu tadi? Nah, mungkin kalau dari sisi guru sendiri mungkin untuk pengawasan mungkin bisa saya komunikasikan dengan guru-guru yang lain untuk agar bisa datang lebih awal lagi Pak. Ya. Jadi biar bisa ada pengawasan gitu. Baik, untuk dari sisi gurunya bisa melakukan komunikasi ya Pak ya, bisa agar nanti antara guru dan siswa ada keterjalinan dan nanti bisa melakukan pengawasan dengan lebih baik lagi. Iya Pak. Ya, luar biasa Pak Eko atas inisiatifnya dari apa yang sudah Pak Eko keluhkan tadi yang menjadi permasalahan tadi. Lalu kira-kira kapan bisa Pak Eko lakukan dari rencana-rencana Pak Eko tadi? Ya mungkin untuk komunikasi dengan rekan-rekan guru mungkin saat rapat besok minggu depan Pak, karena minggu ini masih sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi mungkin saya komunikasikan minggu depan saat rapat bulanan sekolah. Ya baik. Lalu untuk yang tadi, untuk yang pemberian reward tadi, mungkin bisa direalisasikan kapan? Kira-kira? Mungkin saya komunikasikan dulu Pak. Oh, Jadi iya. saya akan komunikasi dulu, kalau nanti dalam komunikasi tadi udah kegiatan literasi sudah membaik, mungkin untuk rewards nanti dulu. Tapi kalau memang literasinya masih baru udah diawasi tapi masih kurang, nah mungkin masih perlu saya akan melakukan reward tadi, melakukan yang reward. Oh, jadi bergantung dengan yang komunikasi yang pertama tadi ya. Nanti misal ada peningkatan, nanti bisa dilanjutkan untuk inisiatif yang selanjutnya. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari kedua solusi tadi yang menjadi inisiatif Pak Eko tadi, menurut Bapak itu yang menurut Bapak bisa efektif yang mana yang bisa dijalankan? Ya, kalau saya yang tadi Pak, yang komunikasi dengan guru tadi, karena biasanya kalau anak diawasi itu akan melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan. Ya, oh ya bagus Pak. Itu juga menjadi salah satu tadi yang Pak Eko keluhkan ya tadi. Iya. Mungkin dengan adanya komunikasi nanti kesadaran para guru bisa lebih lagi untuk bisa melakukan pengawasan pada anak didiknya di kelas. Itu ya Pak ya. Iya Pak. Lalu komitmen yang Pak Eko coba bangun dalam pelaksanaan inisiatif tadi yang akan Pak Eko lakukan, itu komitmen apa Cok? Yang bisa Pak Eko bangun tadi? Ya mungkin saya akan menjadi contoh untuk guru yang lain akan untuk datang
tepat waktu, mungkin jam setengah 7 sudah sampai sekolah, biar nanti jam 7.15 sudah mulai dibel agar bisa mengkondisikan siswa untuk masuk kelas, dan nanti saya awasi dalam kegiatan literasi membaca waktu. Ya baik. Jadi Pak Eko ingin menjadi role model ya Pak. Ya. Ya nanti supaya Pak Eko menjadi contoh yang lain dari guru lain, supaya nanti guru lain juga tergugah Ya, agar pengawasan kegiatan literasi bisa lebih baik lagi. Ya baik Pak Eko, tak terasa waktu sudah berapa saat ini, udah hampir sore ya ini Pak ya. Apa yang Pak Eko rasakan dari percakapan kita tadi? Saya merasa lega karena keresahan saya tadi bisa terjawab dengan percakapan kita tadi. Jadi saya bisa mencari solusi dari masalah saya tadi, Pak. Terkait dengan kegiatan literasi yang menurun, nanti saya akan coba komunikasikan dengan guru-guru agar bisa mengawasi anak-anak, sehingga nanti akan berdampak pada kegiatan literasi yang meningkat. Ya baik Pak Eko, saya ucapkan terima kasih dari percakapan tadi. Saya juga mendapatkan inspirasi juga dari percakapan tadi, manfaat juga. Terima kasih. Saya tunggu cerita selanjutnya. Semoga Pak Eko bisa melaksanakan rencana tadi dengan baik, lancar, dan semoga siswa tidak hanya di kelasnya Pak Eko, tetapi di satu sekolah nanti bisa meningkat dalam hal literasi. Amin Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbicara, ngobrol-ngobrol santai. Ya sama-sama Pak Eko. Saya pamit dulu Pak. Ya, Eko. Selamat siang Pak Fajar. Siang Bu Darli. Ya Pak Fajar, tadi saya sudah mengamati coaching Bapak. Nah sebelum saya sampaikan, saya akan menanyakan beberapa hal Pak. Nah yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian saat coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya, jadi pada saat coaching tadi saya mencoba menerapkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu. Jadi supaya coach itu merasa saya ada di situ, dan supaya pembicaraan bisa lebih nyaman dan rileks seperti itu. Dan untuk indikator ketercapaiannya tadi sudah tercapai kalau menurut saya. Jadi tadi coach sudah mau mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya, dan saya mencoba mengarahkan pada potensi yang coach miliki seperti Ya, itu. benar sekali ya Bapak. Tadi juga sudah saya catat ya, bahwa apa yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi indikator Bapak. Nah, dari catatan saya juga kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah berhasil, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, namun demikian saya juga melihat ya hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Ternyata di sini Bapak bisa mengembangkan yang ini Bapak, yang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi bagus banget Pak, bisa dikembangkan lagi, dan sebetulnya juga bisa merujuk ke standar yang seharusnya bisa ini ya Pak ya, dikembangkan semua ya, 3 kompetensi coaching itu tadi. Nah, bagaimana menurut Bapak? Bisa dikembangkan ya Pak? Ya Ibu Zarli. Jadi ya mungkin untuk yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya. ya tadi mungkin saya ada sedikit masih kurang maksimal, dan masih bisa dikembangkan lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya. Dan tadi juga saya itu merasa kalau ada jeda itu, jadi saat pembicaraan dengan coach itu ada jeda, jadi feel-nya nggak bisa langsung ya. Iya. Jadi di jedanya itu padahal saya gunakan untuk memikirkan pertanyaan yang gimana ya supaya bisa nanti lebih menggali dari Iya. coach seperti itu. Mungkin ya betul yang Ibu sampaikan tadi, bisa lebih
ditingkatkan lagi gitu Iya. ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching tadi apa Pak? Iya tadi tentang kompetensi yang mengajukan Pertanyaan berbobot yang berbobot ya. tadi. Iya. Ya. Jadi sudah ini ya Pak, sudah apa itu terpenuhi untuk inti daripada coachingnya, Ya. kemudian tadi juga sudah sangat saya lihat itu sudah sangat nyaman, sudah bisa menghadirkan penuh, dan semoga ini bisa diimbaskan ke rekan yang lain. Semangat nih Pak Fajar nih, semoga kedepannya bisa lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zarli atas dukungannya, atas masukannya, sangat berarti bagi saya supaya kompetensi coaching yang ada pada diri saya bisa lebih berkembang dan Amin. nanti bisa seperti Bu Zarli yang sudah kompetensinya sudah bagus. Oke. Ya, kita belajar bareng-bareng ya Pak G. Oke, Iya. sama-sama. Semangat ya Pak G. Oke, Bu Zarli, terima kasih. Ya.